semuanya, selamat datang di mini podcast Manajemen Konflik. Nah, kalau mendengar kata konflik nih, banyak orang langsung membayangkan pertengkaran atau masalah besar. Padahal konflik bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi seseorang yang harus menjalankan banyak peran sekaligus. Nah, pada episode kali ini, kami akan berbincang-bincang dengan seorang mahasiswa yang tidak hanya aktif di dunia perkuliahan, tetapi juga berhasil membangun bisnis, menjadi pemateri di berbagai kegiatan, dan terlibat dalam dunia event organizer. Halo Kak, terima kasih sudah bersedia hadir di mini podcast hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih ke hal-hal yang mau kita bicarakan, sebelum itu bolehlah Kakak perkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Dan aktivitas apa nih yang Kakak jalani sekarang? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya, dan ini salah satu kebanggaan bagi diri saya karena memang diberi kesempatan untuk bisa mengisi podcast di teman-teman semuanya gitu kan. Berada di sini kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta gitu kan. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal. Saya merupakan seorang mahasiswa dari YAIN Atlas Manado Kalis, dan saya juga mengambil prodi di manajemen keuangan syariah. Sekarang semester 6. Wow. Ya, kalau untuk aktivitas sekarang ini ya seperti udah disebutkan tadi kan, ada kesibukan sebagai wedding organizer, WO atau IO. Terus juga ada kesibukan dalam bisnis kecil-kecil juga, dan juga sebagai ya pengisi acara-acara di instansi-instansi pemerintahan gitu. Wah, keren banget ya seorang mahasiswa yang udah aktif nih di banyak kegiatan. Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan sih Kakak mulai buka bisnis itu tadi? Kalau dalam bisnis itu dimulai pada tahun 2023, yang dimana itu dapat hikmahnya itu sejak saya kampus di Bengkalis. Karena dulu keinginannya kuliah di luar dari Kabupaten Bengkalis gitu kan, tapi hikmahnya itu tadi munculnya di situ karena kuliah di Bengkalis. Idenya berarti datang kuliah dari di Bengkalis betul hikmahnya, karena kita ingin kuliah di luar ya kan, tapi karena ya udahlah dengan ngomong orang tua gitu kan, ternyata hikmahnya juga luar biasa sih. Ternyata terbentuknya bisnis itu di kuliah di Bengkalis ini, seperti itu. Keren sih. Insyaallah. Nah, jadi apa nih yang memotivasi Bang Afdal untuk aktif di banyak kegiatan sekaligus? Kalau untuk motivasi itu yang pertama dari personal kita pribadi masing-masing gitu kan, kita mengikuti semua itu halnya apa gitu. Nah, salah satu motivasi yang itu adalah pengen menjadi orang yang berguna aja sih bagi banyak orang gitu kan. Dan juga motivasi sebagai ya kita itu ibaratkan harus menjadi salah satu, misalkan nih ada 10 pemuda, dimana kita berbeda dah dari pemuda yang lainnya gitu. Jadi kita jangan sama dengan pemuda-pemuda yang lainnya gitu, yang penting kita harus berbeda lah dari yang lainnya gitu. Sehingga motivasi itu terbentuk karena untuk perkembangan diri juga gitu, karena memang kalau kedepannya itu bukan lagi membutuhkan tentang kepintaran, tapi lebih ke skill dan juga pengalaman yang telah kita lakukan di masa muda kita itu seperti apa gitu. Nah, tapi kan ini Abdul sibuk nih kuliah, bisnis, terus tuh ada ikut event-event gitu sebagai seminar. Pernah nggak kewalahan nih membagi waktu antara itu semua? Apalagi di semester 6 nih tugasnya udah mulai banyak nih. Betul. Kalau kewalahan itu pasti ada gitu ya kan, apalagi kalau misalkan acaranya bentrok nih, yang dimana kalau misalkan bisnis ini minggu ini harus restock barang nih di pusat oleh-oleh gitu kan, sedangkan kita di minggu ini ada aktivitas di misi acara di misalkan di instansi pemerintah, salah satunya di dinas di PPA 3A gitu kan. Nah, kalau itu personal kita lagi mana yang lebih kita dahulukan dulu, mana nih yang jadinya lebih. Kalau misalkan restock ini bisa kita undurkan 1 hari, kita selesaikan dulu di acara untuk kegiatan seminar yang ada di dinas di PPA ini gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu itu, mana yang didahulukan dulu lah, mana yang cepat gitu kan. Nah, itu yang udah bisa bagi waktunya gitu. Nah, dari yang Abdul sebutkan tadi, kira-kira konflik terbesar yang Abdul sendiri alami yang seperti apa? Konflik dalam apa dulu nih? Dalam bisnis kah, dalam mengatur waktu kah, atau dalam konflik yang bagaimana? Ya, yang mengatur waktu tadi. Oke, dalam mengatur waktu gitu kan. Nah, kalau konflik itu mungkin permasalahannya yang dialami itu kan, berarti salah satu yang hal kecil itu adalah ketika bentroknya di suatu jadwal itu. Jadi kita mau tak mau kita tidak boleh egois, kita mau semuanya nih. Misalkan kalau misalkan kita misi juga nih, kita juga harus menjaga satu waktu itu tidak bisa. Jadi kita harus bisa mengutamakan, yaitu adalah mana yang lebih didahulukan, mana yang penting gitu kan. Nah, kalau misalkan kita egois, kita pengen semuanya tidak bisa.
Jadi harus kita pilihkan dulu nih mana itu yang dipentingkan dulu gitu. Itu saja salah satu konflik yang pertama yang permasalahannya itu yang pertama yang hal kecil gitu kan, membagi waktu itu yang menjadi permasalahannya. Nah, Abdul kan ada bisnis, ada ikut WU juga nih. Iya. Pernah nggak kalau dalam kerja satu tim tuh terjadi konflik ringan mungkin? Ada. Perbedaan pendapat Iya, ya kan, betul, apalagi betul. sama-sama baru mulai berkembang juga di situ, ibaratnya masih baru terjun. Ada tentu. Nah, kalau misalkan konflik dalam WO itu pasti ada yang antara anggota, apalagi kita kan beda-beda kepala nih, beda Iya. sifat, beda karakter juga gitu kan. Nah, itu sangat-sangat terjadi gitu. Pada satu hari ada suatu job kerjaan itu paling job yang paling terburuk bagi Agda. Karena itu ada problem atau konflik yang terjadi salah satu anggotanya. Dia sebenarnya bukan terjadi antara permasalahan yang besar, tidak, tapi karena personal masing-masing. Karena mungkin di hari itu mungkin moodnya beda-beda gitu Iya, kan. bisa. Mungkin entah ada kesibukan tersendirinya, permasalahan tersendirinya. Jadi seolah kami itu datang itu tidak yang biasanya berbicara, berkomunikasi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah kegiatan yang dilakukan di hari itu. Kami diam aja gitu. Jadi hal masing-masing aja kayak saling mendiam. Itu sangat-sangat terburuk karena dalam suatu WO itu tidak boleh diam, apalagi kalau kita itu sering harus berkomunikasi. Tidak boleh diam antara satu sama lainnya. Itu sangat-sangat permasalahan yang dialami pada saat kerja itu. Yaitu adalah berdiam aja antara satu anggota. Jadi kembali itu salah satu kerjaan yang memang terbengkalai lah. Yang dimana kami profesional, pada hari itu kami tidak profesional antara anggota. Karena itu tadi, maka dari itu apapun itu permasalahan yang kita di luar dari kerjaan, jangan dibawa di dalam pekerjaan. Karena itu tidak profesional. Nah, itu salah satu pengalaman sih yang betul-betul menjadi salah satu kami anggota itu menjadi pelajaran untuk kedepannya tidak seperti itu lagi, terulang kembali. Gitu. Oke, selanjutnya saat menjadi pemimpin bisnis nih, bagaimana cara Abdal menghadapi anggota tim yang memiliki pandangan yang berbeda? Oke, yang pertama itu adalah kita harus terbuka sama anggota tim kita. Itu yang harus dilakukan dulu. Jadi kita itu tidak boleh memihak antara yang satu dengan lainnya. Semuanya sama. Jadi tidak ada membolehkan membeda-bedakan tim gitu kan. Kalau misalkan tim produksi ya kita harus membuat mereka nyaman sama kita bagaimana gitu. Kalau misalkan tim yang untuk bagian admin atau bagian pengelola toko shop di Shopee gitu kan, kita harus bisa menyeimbangkannya. Tidak ada membedakan ini anggota produksi, ini anggota tim, tidak ada. Jadi semuanya kita rangkul. Jadi apa yang mereka beri masukan atau saran terhadap produk atau kinerja saya mungkin kurang baik, itu saya akan dengarkan dengan cara efektif. Jadi apapun yang mereka katakan, pendapat dari mereka itu kita harus dengarkan. Kadang kebanyakan nih kita itu lebih mengacuhkan apa yang mereka omongan gitu kan. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mendengarkan masukan yang mereka berikan, mereka mau seperti apa, atau mungkin ada yang kurang dari cara saya menjadi pemimpin, atau mungkin dalam cara saya dalam merangkul mereka itu kurang, atau saya kurang berkomunikasi. Nah itu harus diperhatikan. Jadi mendengar dengan baik dan juga merangkul semua anggota tim itu, tidak boleh membedakan antara satu dengan lainnya. Oke, baik. Nah, untuk bisnis ini kurang lebih udah berjalan selama 3 tahun ya? Ya benar sekali, kita Itu udah lama banget. Dan selama 3 tahun ini, apakah pernah nih terjadi komplain dari pelanggan? Kayak pelanggannya tuh kayak kurang puas dengan produk yang Abdul sajikan. Terus kayak mana sih cara Abdul menyelesaikan itu semua? Oke, kalau terhadap customer gitu ya, kalian itu memang banyak sekali tuh konflik, apalagi pas awal-awal gitu kan. Mulai dari kemasannya yang kurang menarik, mulai dari mungkin rasanya masih ibaratnya tidak konsisten, ada yang kadang gurih, kadang ada yang tidak gurih, ada yang pedas, kadang ada yang tidak terlalu pedas gitu kan. Nah, itu semuanya komplain terhadap permasalahan-permasalahan pada suatu produk gitu. Nah, jadi setelah berjalan 3 tahun ini, ya Anda itu membenahkan diri mana yang lebih baik, kedepannya untuk jadi lebih baik lagi gitu kan. Dari upgrade kemasan yang biasa cuma kemasan dari plastik transparan, yang ibaratkan itu plastik yang standarnya lah gitu, standar SOP gitu kan. Nah sekarang udah upgrade ke kemasan yang aluminium foil, jadi itu lebih kedap udara, jadi lebih tahan lama. Yang dimana yang kemasan biasa itu ibaratkan cuma bisa 3 bulan atau cuma 1 bulan, tapi dengan upgrade yang kemasan yang baru ini itu bisa bertahan bertahun-tahun seperti itu. Biasanya hanya menambahkan logo atau hanya sejenis brand merek itu aja, sekarang udah menambahkan tentang citra mereknya, seperti ada komposisinya, kapan kadaluarsanya, kapan di tahun produksinya, terus apa saja bahan-bahan yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan SOP kehalalan atau sudah dan sebagainya gitu, dan juga mencantumkan sertifikasi halal. Itu yang pertama.
Terus kalau dengan soal rasa produk itu sudah konsisten. Sekarang rasanya itu udah stabil. Kalau misalkan original ya rasanya seperti original. Kalau misalkan rasanya pedas ya dominan pedas gitu. Kalau misalkan rasanya mau manis asin ya dominan manis asin gitu. Tidak lagi bercampur. Kadang ada yang rasa pedas, kadang tidak pedas gitu. Padahal di situ rasa pedas tapi tidak pedas gitu kan. Nah, karena udah konsisten itu terhadap produk dan juga kemasannya. Oke, dalam mengelola sebuah usaha nih, pernah nggak sih terjadi kayak miskom terus jadi berdampak gitu terhadap pekerjaan? Pernah. Itu sudah sudah merasakan gitu kan miskomunikasi antara satu dengan lainnya. Yang dimana itu Abda tidak mengecekkan tuh stok produknya berapa setiap bulan gitu. Ada kemarin itu tidak komunikasi sama salah satu admin di bagian mengecek barang. Kalau misalkan satu bulan ini ternyata stok itu sudah habis, cuma tinggal beberapa pieces lagi, sedangkan purchase order itu mau secepat mungkin. Nah, disitulah terjadi komunikasinya. Karena Abda sebagai pemimpin itu tidak mengecek. Kalau misalkan setiap bulan itu harus wajib cek, ataupun setiap minggu lah, berapa stoknya, berapa jumlahnya, yang pedasnya tinggal berapa, ya original tinggal berapa gitu. Nah, sehingga adanya miskomunikasi antara anggota Abdal, sehingga orang purchase order itu merasa komplain, kok lama ya bang ya, kok nggak di-restock lagi ya, ini pelanggan sudah mainnya terus nih gitu kan. Nah, karena kapan di-restocknya nih, kalau misalkan pelanggan ini udah bosan, nanti dia akan meninggalkan produk yang telah kita ditunggu-tunggukan gitu, karena kita tidak melayani yang terbaik gitu. Nah, itu salah satu permasalahan komunikasi lah terhadap anggota di bagian ngecek produksi gitu. Nah, terus menurut Abdul nih, bagaimana cara menjaga komunikasi agar konflik ini nggak menjadi masalah yang besar? Oke, untuk menjaga komunikasi itu ya kita harus sering-sering untuk sering berkomunikasi lah. Walaupun memang Abdul ini kan beda pulau nih, ada pulau di sini, sedangkan anggota produksi itu kan di Siak kecil gitu kan. Nah, jadi kita harus sering mungkin kita harus komunikasi. Minimal sehari itu ada ngecek lah bagaimana untuk produksinya, apakah lancar atau ada kendala seperti itu. Jadi setiap hari itu minimal adalah untuk meluangkan waktu untuk mengecek anggota-anggota lah, supaya tidak miskomunikasi lagi gitu kan. Nah, minimal setiap hari itu adalah, walaupun tidak sesering mungkin, tapi hari itu harus ada kita ngecek anggota untuk produksinya seperti itu. Oke, nah untuk bisnis kan pastinya terjadi konflik ya, permasalahan-permasalahan yang kan seperti yang Abdul sebutkan tadi. Nah, ketika konflik itu terjadi, langkah pertama yang Abdul lakukan itu seperti apa? Langkah pertama yang dilakukan setelah konflik itu terjadi ya, kayak tadi konflik terhadap anggota gitu kan, yang dilakukan itu adalah kita cepat-cepat mungkin harus bisa mengatasinya. Yang dimana kita sudah miskomunikasi antara produk yang kita mau restock di oleh itu secepat mungkin, kita ada sebagai pemimpin itu harus cepat-cepat bagaimana solusi yang terbaik gitu. Otomatis ada menambah karyawan untuk produksinya. Mungkin bukan karyawan sih, jadi orang membantunya gitu ya, dimana cuma 2 orang itu ada bisa menambah 4 orang. Berarti harus menambah 2 orang agar bisa menjadi 4 orang. Yang mana 2 orang itu kan memproduksi satu minggunya itu 100 pieces. Kalau misalnya kita nambah anggota 2 orang, otomatis yang dari 1 pieces itu menjadi 200 pieces. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa secepat mungkin kita mengambil solusinya. Kalau misalkan produksinya kita harus meningkatkan, berarti harus menjadi nambah 2 anggota orang lagi. Seperti itu. Kalau misalkan konflik dalam permasalahan bahan baku, apalagi sekarang ini kan serba naik nih. Bingung jadi kan, kita mau naik harganya serba salah, karena harganya sudah ditetapkan gitu kan. Kalau misalnya kita mau naik harga, otomatis orang mengira udah naik harga nih, udah lah gitu. Jadi kita harus bagaimana nih, harus memutarkan otak nih, bagaimana supaya produksi itu dengan harga yang sama, berat yang sama, tapi harus bisa manajemennya gitu dalam istilah modal gitu kan. Nah, dengan cara adalah kita harus mencari bahan baku yang di grosir. Jadi kalau misalkan ada sering beli bahan baku itu di kedai-kedai kecil, sekarang ada pindah ke grosirnya yang besar. Jadi otomatis mendapat harga grosir gitu kan. Yang dimana misalkan minyak makan itu sekilonya 20.000, kalau di grosirnya kita ambil banyak, mungkin harganya bisa jadi 18.000, bisa jadi 17.000 gitu kan. Nah, itu salah satu solusi atau langkah yang diambil kalau misalkan terjadi konflik permasalahan terhadap bisnis yang Anda lakukan. Nah, itu kalau dalam bisnis. Kalau dalam event organizer tadi kan banyak orang nih. Terus kalau ada konflik, menurut Abdul nih, Abdul lebih baik menyelesaikan itu langsung atau yaudahlah di pending dulu, maksudnya ditahan dulu, selesainya belakangan. Atau diabaikan juga. Atau diabaikan. Oke, kalau menurut Abda dalam konflik terhadap breeding itu ya,
itu kalau dapat bisa diselesaikan secepat mungkin. Nah, karena mengapa harus diselesaikan dengan secepat mungkin? Karena nanti supaya tidak ada menjadi kesalahpahaman lebih dalam lagi. Gitu. Kalau misalkan dalam dunia kerja nih kan, kalau adalah event WO wedding itu, kalau misalkan satu hari kerja itu ada permasalahan, mungkin belum bisa dibicarakan hari itu juga. Karena kita kan udah penat nih udah capek. Jadi kalau misalkan kita duduk di sana langsung, nanti itu emosi, rasa capeknya itu akan tidak selesai. Jadi setelah selesai kerja dari itu, mungkin nunggu waktu entah 1 hari atau 2 hari. Setelah kami selesai udah lelah gitu ya, nanti baru kita kumpulkan nih dalam satu forum gitu kan, atau di mana lah gitu, tadi kafe atau di mana-mana gitu kan. Yang penting kita bisa berkumpul secara lengkap. Nah, setelah dikumpulkan baru kita bicarakan masalah-masalah yang terhadap salah satu event itu. Misalkan nih biasanya dalam WO itu kan ada menambah anggota baru. Anggota baru ini kan masih belum tahu nih kerjanya apa gitu kan, masih nganggung-nganggung gitu kan. Nah, sedangkan kami ini kan otomatis lebih banyak kerja daripada anggota baru. Nah, ini harus kita bicarakan bagaimananya. Walaupun dia anggota baru, dia harus bisa memberikan yang terbaik. Tidak ada kata lain kayak baru perdana nih, kami nggak tahu ini, nggak bisa seperti itu. Kalau misalnya udah terjun di dalam anggota WO, otomatis udah harus bisa memahami apa kerjanya. Porsi udah ada masing-masing itu kan. Jadi, kalau misalkan porsi ada itu hanya sebatas untuk menyambut tamu, itu bukan. Sekarang karena anggota baru yang tidak paham terhadap pelayanan dengan keluarga, ada mengikuti kerjanya gitu. Nah, maka dari itu langkah pertamanya adalah harus selesaikan setelah kerja. Jadi lebih menghindar Nah, dulu betul, menghindari dulu. Hmm. Karena memang efek dari penat capek itu ada, nanti terbawa emosi jadinya. Maka dari itu kita harus relax dulu, istirahat dulu, nanti sudah aman baru dibicarakan dengan baik. Seperti itu. Dikomunikasikan lagi. Nah, Ada yang pernah sampai mendatangkan mediasi nggak? Siapa tahu ada yang panas gitu oh, kan? nggak ada, karena nggak ada tuh sebenarnya. Karena kita ada, biasanya kan ada strukturnya tuh, siapa ketuanya, nanti di bagian PDD-nya siapa, di bagian Instagram siapa gitu kan, sudah ada ketentuannya. Jadi mungkin yang di situ semuanya udah berkepala 20, umur 20 gitu ya, kepala 2. Jadi udah bisa mengontrol emosinya. Jadi tidak perlu lagi ada mediasi dari orang, kami yang selesaikan dengan baik-baik gitu. Kalau dalam mengelola konflik nih, menurut Anda keterampilan apa yang paling bagus lah gitu untuk Kalau manajemen konflik? Kalau menurut Abda itu adalah mindset kita, pola pikir kita, setiap personal itu yang harus benar-benar kita harus punya. Kalau misalkan ada suatu permasalahan, kalau misalkan tidak ada pola pikir, tidak ada isi pikiran kita, otomatis kalau itu akan besar gitu. Karena mereka tidak memikirkan apa yang terjadi, bagaimana solusinya, bagaimana manfaat dari apa yang telah selesai dari konflik itu gitu. Karena dia itu lebih ke egois terhadap pikirannya gitu. Nah, maka dari itu ya harus dipunyakan si orang itu adalah pola pikir yang harus benar-benar matang gitu dalam permasalahannya. Karena kita ini lebih mengikuti ego kan, tidak memikirkan tentang kondisi orang lain, lebih mementingkan diri kita sendiri. Itu yang harus kita pertimbangkan. Maka itu ada pola pikir kita, pola mindset yang harus kita punya dalam menghadapi suatu konflik gitu. Dan juga yang kedua adalah dalam mengatur emosional kita. Kadang kita ini tidak bisa mengatur di mana jam itu kita harus benar-benar briefing terhadap permasalahan, sehingga negara kita ini emosi, tidak bisa mengatur emosi. Di situ juga kita emosinya gitu. Sebenarnya itu bukan tempat emosi kita, itu tuh tempat kita aku tuh briefing dulu gitu kan. Nah, bukan tempat kita emosi itu. Nanti ada tempat kita sama-sama untuk mengaturkan emosi kita. Kalau misalkan kita tidak bisa mengaturkan emosional kita, hancur nanti ininya. Nah gitu, makanya itu adalah penting. Pertama adalah pola pikir kita dan juga mengontrol emosional kita. Nah, selanjutnya ini kan Abdul sebagai mahasiswa nih, ada nggak pesan untuk mahasiswa yang ingin memulai organisasi atau jadi wirausaha tanpa takut untuk menghadapi konflik? Ada nggak pesan-pesannya? Oke, jadi untuk pesan-pesan kepada seluruh teman-teman lah gitu ya, mahasiswa mungkin lagi masih menjalankan perkuliahannya, yang pertama yang disampaikan adalah jangan takut untuk memulai sih. Jangan takut untuk memulai, karena memang kita itu lebih baik gagal karena kita mencoba daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Itu yang pertama. Sebenarnya teman-teman ya, untuk menggapai kesuksesan itu bukan kita punya segala-galanya. Kita punya rumah yang mewah, istana, kita punya mobil yang mahal, kita punya uang yang banyak. Itu sebenarnya bukan kesuksesan. Kebanyakan orang itu memandang kesuksesan itu punya segalanya gitu. Karena sebenarnya kunci kesuksesan itu ada pada diri kita. Kuncinya itu ada pada diri kita, ada pada diri kita sendiri. Yang pertama itu ada pegang kunci itu adalah teman-teman juga bisa pegang kunci ini. Kalau misalnya kita mau menggapaikan kesuksesan itu kan, pertama itu adalah kuncinya adalah yakin sama diri sendiri.
Kita harus yakin sama diri kita, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak yakin sama diri kita mau berada di titik dimanapun, kita mau posisi dimanapun, kalau kita tidak yakin sama diri kita bagaimana? Kalau kita tidak yakin sama diri kita, nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah cintai diri kita. Apapun yang telah Tuhan beri sama diri kita, apa yang telah Tuhan berikan semuanya terhadap diri kita cintai. Jangan kita malah tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah yakin sama diri sendiri, yang kedua cintai diri sendiri, dan yang ketiga adalah menghargai diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita tidak menghargai apapun yang telah proses kita lakukan nih, kita sudah sejauh ini nih, kita dari semester 1 jadi maba sampai sekarang, tapi kita tidak menghargai proses yang kita lakukan sebagai mahasiswa, itu kan percuma. Jadi alangkah baik kita menghargai proses yang telah kita jalankan, proses yang telah kita lakukan sampai di saat ini. Karena memang pengorbanan itu sudah besar gitu kan, sudah menghabiskan waktu, tenaga, uang juga, pikir kita juga semuanya gitu kan. Nah, jadi maka dari itu peganglah 3 kunci kesuksesan itu untuk memulai suatu hal. Yang pertama adalah yakin sama diri kita, yang kedua cintai diri kita, dan yang ketiga harus menghargai diri kita. Itu yang ada pegang sampai saat sekarang ini. Jadi jangan lagi menunggu waktu untuk melakukan sesuatu hal. Terkadang kita ini suka menunda-nunda waktu. Nah nanti lah gitu. Sebenarnya ibaratkan waktu itu adalah uang. Bahkan orang Amerika saja mengira bahwa waktu itu lebih berharga daripada uang, teman-teman. Nah seperti itu. Ada pepatah Arab mengatakan al-waktu asmanu minaz zahabi. Itu adalah emas, waktu lebih berharga daripada emas. Nah itu yang ada pegangkan gitu kan. Jadi jangan lagi menunggu waktu lain tadi. Tunggu awal tahun lah baru mulai gerak gitu. Tunggu awal tahun lah baru belajar lebih baik lagi. Tunggu awal tahun lah untuk berubah, untuk menjadi lebih yang perfect lagi gitu. Sebenarnya kenapa harus menunggu tahun-tahun depan gitu kan? Kalau misalkan Allah mengasihi kita waktu sekarang ini, manfaatkan waktu yang sebaik mungkin itu. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu tadi tipsnya nih kalau teman-teman sebagai mahasiswa dan mau mencoba bisnis atau ikut organisasi, teman-teman harus mulai dari diri teman-teman sendiri. Iya. Itu kuncinya, dan hargai waktu. Cintai diri sendiri juga, teman-teman. Jangan lupa itu poin utamanya. Oke, terima kasih Afdal atas waktu dan pengalaman yang telah dibagikan nih. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa konflik itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi dikelola dengan baik agar dapat menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Podcast kita hari ini luar biasa menarik ya teman-teman. Sangat bagus baik dari isinya, kemudian kita juga mendatangkan tokoh yang luar biasa. Nah, semoga pengalaman yang telah disampaikan oleh Afdal ini dapat memberikan wawasan yang baik bagi kita semua. Pentingnya mengelola konflik dengan baik dan memberi motivasi nih kepada teman-teman semua yang mau memulai. Jadi jangan tunda-tunda. Cintai diri sendiri. Oke teman-teman, sampai sini dulu episode kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.